saya harus katakan menggila karena angka-angka orang yang sakit itu sudah mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh di luar nurul gitu ya, di luar nurul ya, bukan di luar nalar, di luar nurul ya. Dan itu tidak lain tidak bukan memang karena kejahilan kita ya, atau mungkin ketidaktahuan kita sampai ketidakmautahuannya kita. Jadi Indonesia nih Bapak Ibu sekalian adalah salah satu negeri yang berlimpah ruah dengan berbagai macam tanaman obat ya. Dan negeri kita ini Bapak Ibu sekalian ya dikenal sebagai negeri rempah gitu loh. Itu salah satunya. Sehingga fitur-fitur tanda kutip yang Allah ciptakan di negeri ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Kalau saya bilang, kalau orang Arab itu Bapak sekalian ya masuk ke Indonesia, dia katakan ini surga, dia bilang. Karena orang Arab itu kan nggak pernah lihat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana kan nggak ada sungai, nggak ada sungai, nggak ada air terjun. Maka dia datang ke sini tuh kayak surga, dia nggak mau balik, dia nggak mau balik terus nikah sama orang di sini kan. Ceritanya begitu. Jadi kalau saya bilang Indonesia itu surga gitu loh. Surga dalam artian bahwa gambaran-gambaran tentang surga beneran itu seperti ada di negeri ini gitu loh. Bicara tentang makanan, bicara tentang buah, bicara tentang tempat, semua tuh ada gitu loh. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya, sehingga ada hashtag kan semua ada di Indonesia gitu loh. Contoh nih, Anda nggak perlu ke Maldives untuk menikmati pantai-pantai yang indah. Anda bisa ke Derawan juga cukup. Ya, di Kalimantan Timur itu, atau pergi ke Raja Ampat juga cukup gitu loh, nggak perlu mahal-mahal sampai 20 juta mungkin pergi ke Maldives seperti itu ya. Termasuk juga dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya kebutuhan fisik kita ya. Negeri ini Bapak sekalian, boleh saya katakan Anda mungkin baca datanya, di Indonesia ini subhanallah ya, negeri yang angka filantropi tertinggi di dunia seingat saya. Filantropi itu rasa angka bukan sosialita, bukan. Semangat membantu orang lain itu tinggi banget gitu loh. Ya, sosial kan, bukan sosialita. Sosialita lain cerita. Ya. Jadi itu masya Allah ya, karena di mana-mana kita bisa bantu orang gitu kan. Banyak bisa bantu orang di negeri ini gitu kan. Jadi makanya saya bahagia tinggal di Indonesia ya. Jadi kebahagiaan ini mungkin kita harus terus tanam Bapak sekalian, sehingga nanti kita pun nanti matinya bahagia. Kan maunya mati bahagia kan. Kalau mau mati bahagia maka disiapin mulai hari ini. Jangan suka bete, jangan suka baper, jangan kepo ya kan. Semua urusan orang kan sekarang dikepoin, maka ada istilah overthinking gitu kan. Semua dipikirin. Itu penyakit itu. Ya. Maka ada dua hal yang nanti mudah-mudahan Allah cukupkan waktu kita di pagi hari ini untuk kita bahas. Yang pertama udah mau nyatet aja. Jadi gini, ada dua. Nanti kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama itu tentang endotoksin. Endotoksin itu maksudnya apa? Jadi endotoksin yang pertama adalah endotoksin yang ada dalam diri kita. Ya, endotoksin yang ada pada diri kita. Yang kedua nanti endotoksin yang berasal dari sesuatu dari luar. Ya. Dalam artian endotoksin itu racun sebenarnya. Endo itu di dalam, toksin itu racun ya. Ada banyak hal Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang bisa menyebabkan itu. Tapi kita akan bahas dulu hal-hal yang sifatnya endotoksin yang ada dalam diri kita lah, katakanlah begitu ya. Tiap kita ini Bapak Ibu sekalian membawa gen-gen tentunya dari orang tua atau leluhurnya kita. Maka gen-gen itu akan berkembang tumbuh dalam diri kita tentunya. Kalau ada yang dia katakanlah kurang baik, bisa jadi diperbaiki ya. Tapi kalau dia kurang baik dipelihara ya, terus dipelihara kekurang baikan itu dia akan menerus terus gitu kan.
Ya, ini. Baik, bagaimana caranya? Kalau kita menelaahnya begini, kita tahu bahwa waktu Isra Mi'raj Nabi kita SAW, beliau kan waktu mau diangkat ke langit kan, itu kan dada beliau itu kan dibersihkan dulu oleh malaikat Jibril, dibuka dulu, dibersihkanlah hati beliau SAW. Kenapa? Karena kalau bicara tentang endotoksin yang paling utama, ya, endotoksin paling utama itu justru letaknya itu adanya bukan dari infeksi atau mungkin masalah oksidasi dalam tubuh kita, tapi justru malah toksin yang paling berat itu adanya dalam kolbunya atau hatinya kita. Itu dulu, ya. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi suatu hal yang menjadi konsep, sebenarnya konsep Islam, bukan konsep sehat masa kini. Jadi saya melihat bahwa penyakit-penyakit yang ada saat ini sebenarnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Masalahnya itu aja, ya. Masalah itu aja, sebabnya itu aja. Mungkin di majelis ini sudah berbuih-buih saya, mungkin bahasanya itu kan, saya ngomongin kalau saya tanya ini sehat atau enggak, Anda sudah tahu itu sehat atau tidak kan? Tahu. Tapi kenapa tetap dimakan? Kan gitu masalahnya. Misalkan. Berarti kan ada sesuatu di situ gitu loh. Ya. Sebagaimana kemarin ada kisah menarik di kantor saya. Ini saya mau kasih takut-takut sedikit lah buat Anda. Jadi kemarin tuh di kantor ada ada staf kita yang kena gangguan jin, perempuan. Kemudian karena saya memang nggak biasa ngerukyah, jadi saya panggil saja teman-teman yang memang kerjaannya merukyah. Terus berdialoglah mereka kan, si sahabat saya, si ustadz itu gitu kan, dengan si jin itu. Kamu namanya siapa? Kunti, dia bilang begitu. Suaranya begitu berubah. Kunti. Kamu jin kafir atau jin muslim? Muslim, dia bilang gitu kan. Terus yang lucunya itu apa coba? Kan kita bertiga tuh. Saya kan di sebelahnya kan ada teman saya itu 2 sama peruqyah itu. Saya di sampingnya. Terus teman saya itu tanya, yang peruqyah itu, kamu tahu nggak sama bapak yang jenggotan itu, yang berewokan itu, kata dia. Tahu lah, dia bilang. Berarti saya di luar dunia nyata, saya dikenal juga di dunia luar. Suaranya begitu. Suara aslinya si Ahwat itu, si ibu itu tuh nggak gitu. Tapi ketika ada jin itu gangguin, berubah suaranya. Taulah, itu yang ngajakin hidup sehat itu kan, dia bilang. Terus dia bilang begini, intinya tuh dia bilang gini, kalau orang tuh hidup sehat, nanti ibadahnya makin baik. Makanya saya nggak suka. Kata dia begitu. Ya sudahlah, apapun yang dia nggak suka, mari kita beri kan gitu. Kasihlah kurma ajwa. Nolak dia. Jangan, kata dia gitu. Jadi mudah-mudahan habis dengar ini Anda takut makan kurma ajwa. Gak gitulah. Kan Nabi bilang kan makan kurma ajwa 7 itu kan bisa menghilangkan sihir sampai sore kan. Nah gitu. Jadi subhanallah, akhirnya ketelan juga itu. Tapi yang menarik ya, minum air madu aja dia nggak mau. Jadi jin itu Bapak sekalian, itu nggak ada yang mereka sukai kecuali makanan yang buruk. Mungkin kalau bahasa kita tuh makanan yang nggak halal dan makanan yang nggak sehat. Kayak gitu aja. Itu yang mereka sukai. Jadi kalau seorang itu pengen dekat sama dunia perjinan, ya makanlah 2 hal tadi itu, yang nggak halal sama yang tidak baik. Nggak mau lah kita kan, ngapain orang dia mah banyak gangguin manusia kan zaman sekarang. Sampai dia bilang tuh, sekarang bahasa kita tuh ya, kerjaan saya tuh lebih ringan, kata dia, karena saya nggak perlu lagi ganggu orang-orang nggak sholat kan. Orang-orang nggak sholat sudah nggak sholat aja, nggak perlu diganggu lagi ya, nggak perlu digoda. Yang saya ganggu malah orang-orang berzikir, orang-orang yang amalnya bagus. Nah pertanyaannya, kok bisa
zikirnya bagus, sholatnya bagus, tilawahnya bagus, tapi kok bisa makhluk itu masuk? Itu kadang pikiran saya begitu. Kan gitu kan? Jadi orang yang sudah menjaga amalannya mungkin ya. Nah, babnya nanti akan masuk ke bab yang nanti kita akan bahas di sini bersama, bahwa tubuh kita itu, diri kita itu di luar bicara ruh ya. Jadi, ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita itu yang sebenarnya kalau kita terbang sebentar ke masa kehamilan ya. Sini kalau ada yang hamil kan 40 hari kan Allah tiupkan ruh kan. Maka kalau sudah masuk 40 hari, maka anak itu sudah butuh makanan ruh. Makanan tanda kutip. Makanan ruh yang paling baik apa? Quran. Ya, makanya bagi Anda yang hamil gak usah dengar musik, Mozart, Mozud apa itu yang katanya bikin cerdas, nggak usah. Biarlah orang-orang barat saja yang dengar itu. Kita, terutama yang hamil, tapi sepertinya sudah banyak yang tidak hamil lagi. Kayaknya, kan dugaan saya. Dari wajah-wajah. Jadi makanan ruh kan, maka makanan ruh ini Bapak-Bapak sekalian, jamaah sekalian berupa Al-Quran tadi ya. Anda bayangkan Quran itu isinya apa? Ilmu ya, segala macam ilmu itu ada dalam Quran, dari sejak ilmu penciptaannya alam semesta ini sampai kiamat itu ada pada Quran. Anda bayangkan misalkan gitu kan, saya kadang-kadang mikirnya apa namanya, kalau misalkan belakang otak kita nih, di belakang sini gitu ada colokan USB, ngebayanginnya, roamingnya saya gitu kan. Terus kita butuh ilmu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai kiamat. Ada flash disk dengan kapasitas berapa miliar tera, apalah gitu kan, giga gitu-gitulah. Pokoknya unlimited, colokin cus masuk, pinter gitu. Ya, kan seru tuh. Makanya kaidah dasar dalam ilmu adalah kaidah kita mengenal nama. Tidak percaya? Baik, saya sebutkan begini, saya yakin Anda tidak paham, mungkin sebagian besar. Saya sebut ya. Yang paham dulu deh, misalkan lengkuas. Paham? Anda langsung kebayang makanannya apa saja yang pakai lengkuas. Betul? Banyak kan? Padahal gara-gara satu nama lengkuas. Saya tanya lagi. Kunyit. Tahu. Ya, makanan pakai kunyit ini itu segala macam. Gara-gara nama. Ya kan? Tapi kalau saya sebutkan misalkan retinopati diabetika, paham? Nggak paham kan? Nggak apa-apa, nggak paham. Maka kaidah dasar dalam ilmu adalah ketika Sang Maha Guru yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia pertama yang bernama Adam alaihissalam dalam potret, dalam gambaran yang Allah berikan di surat Al-Baqarah, Allah jelaskan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Itu potret dasar tentang kajian. Jadi pertama kali Allah katakanlah kaidah dasar ilmu itu mengajarkan nama-nama. Kan Adam itu dimuliakan Allah gara-gara apa? Gara-gara Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga malaikat pun disuruh sujud oleh Allah. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Maka kaidah dasarnya pelajari nama-nama. Ya. Contoh mungkin kalau sudah nama itu termasuk juga kalau kita bicara tentang misalkan dalam syariat. Saya sebut misalkan khiyar. Dalam ada salah satu kaidah jual beli ada namanya khiyar. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Ada namanya qobet. Lagi tuh. Kaidah jual beli. Ya. Nah, semakin banyak hal-hal yang berhubungan dengan nama ini yang kita paham jamaah sekalian, maka semakin cerdaslah kita. Kenapa? Tanpa sadar ilmu atau mungkin tadi saya sebut kunyit, Anda sudah tahu katakanlah kunyit itu manfaatnya apa, lengkuas apa, dipakai buat apa, kegambar semua. Ya. Itu nama.
Makanya berkaitan kembali ke tadi ya, kembali ke apa tuh namanya toksin tadi itu, kita harus tahu nih kira-kira toksin-toksin dalam diri kita ya, endotoksin yang ada pada kolbu kita itu kira-kira apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang dibawa dari leluhurnya kita apa, gitu ya. Jadi yang ada dalam diri kita sekarang itu apa? Karena jelas tidak akan sama dengan mereka. Sama ada lah, cuman bisa jadi ada penambahan, bisa jadi ada pengurangan. Penambahannya gara-gara apa? Gara-gara lingkungan kita, gaulannya kita ya. Makanya Nabi kan bilang bahwa seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Iman loh ya. Artinya apa? Kalau bergaul dengan teman yang buruk, tidak baik, maka buruklah dia. Urusan iman saja Nabi sudah memperingatkan seperti itu ya. Itu sebabnya nanti kalau mau jadi lebih baik ya, carilah teman-teman yang obrolannya itu bukan lagi nih kalau mau naik level. Karena biasanya wanita kan secara umum obrolannya standar, secara umum ya kan. Yang diobrolin apa? Ya itu kurang seru gitu kan. Tapi kurang seru maksudnya kalau Anda sudah mulai naik level, jadi mencari teman yang kira-kira obrolan itu kaitannya dengan kebaikan. Berarti boleh dong nyampah-nyampah, boleh lah 20% aja. 80%-nya hal-hal yang baik ya. Yang receh-receh boleh nggak? Boleh, tapi nggak usah banyak-banyak gitu kan. Bakso paling enak tuh di mana sih? Nah, itu receh tuh. Ya, itu receh, tak ada manfaatnya ya. Ngobrolin bakso, mie ayam gitu kan, udahlah yang dibahas itu nggak sehat misalkan gitu kan. Sekarang kita tes-tesan, kan sudah sering saya ngajarkan kajian di sini. Kira-kira bakso itu sehat atau tidak? Yakin? Hah? Sehat. Kenapa nggak sehat bakso? Coba. Kenapa aja? Tepung. Apalagi? Ya udah mulai paham kan? Nanti pulang ini makan bakso ya. Dokter makan bakso nggak? Makan, tapi jarang. Kalau mie ayam makan nggak? Mie ayam jarang. Saya lagi cari mie ayam yang ayamnya organik atau probiotik, mie-nya non gluten. Belum ketemu. Jadi kalau saya beli mie ayam, saya beli kuahnya aja. Belum ada yang bikin tuh. Ya. Seperti itu. Ya enggak apa-apa. Kau udah tahu kan? Makanya itu tadi. Sampai akhirnya si jin itu bilang begini, makanya ini kaitan sama ini kan. Dia bilang ya salah manusia sendiri. Dia bilang dia memperturutkan hawa nafsunya, kata si jin itu. Kata dia gitu. Ya masalahnya kita kan sudah tahu nggak baik, sudah tahu nggak benar, sudah tahu begini masih juga. Sampai kapan begitu nggak mau berubah? Nah berarti kan ada masalah tuh dalam hatinya. Nah ini saya katakan tadi endotoksin itu. Ya, kita membawa itu dari leluhur kita dan lagi-lagi ada pada diri kita juga. Sehingga Anda perlu apa? Perlu inventaris. Kira-kira apa saja? Contoh nih, gak pede itu penyakit loh. Penyakit. Karena kalau orang gak pede gampang gak ditindas. Gampang, dianiaya gampang, dihina gampang. Harus ada solusi secara syariat. Pasti ada. Maka Nabi itu mengatakan bahwa kita nih gini-gini ya. Gini-gininya kita. Mau kata kita dari mana kek, dari kampung apa kek, dari keturunan apa kek, once sekali kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad dan kita muslim dan beriman pada Allah, maka kata Allah walaqad karamna bani Adam. Allah muliakan kita. Ya. Jadi kejadian atau mungkin perang Israel atau mungkin Yahudi dengan
saudara kita para pejuang mujahidin di Palestina, ya, Hamas segala macam itu kan membuktikan bahwa sebenarnya mereka tuh punya izzah. Jadi kita tuh orang mukmin muslim tuh punya izzah gitu loh. Gak ada ceritanya kita tuh lemah di depan katakanlah orang-orang katakanlah kafir yang memerangi kita. Gak boleh. Makanya saya senang banget itu kemarin kan ada para tentara netizen Indonesia. Woi, julid fisabilillah. Ini jadi bagus itu. Nah, itu bagus itu. Kalau dalam kaidah kalau Anda baca dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr itu menceritakan tentang bagaimana melawan Yahudi. Melawan mereka itu cukup satu yang kita kerjakan, gak usah pakai peralatan canggih-canggih, buat mereka takut. Itu kata Allah dalam surah Al-Hasyr. Sehingga nanti mereka membakar rumah-rumah mereka sendiri. Sudah mulai terjadi kan? Buat mereka takut, karena mereka tuh takut sekali kehilangan ini, kehilangan itu. Makanya di zamannya perang, di zaman Nabi SAW ketika perang melawan Yahudi, ya, itu Nabi suruh para sahabat menebang pohon-pohon kurma mereka sehingga ekonomi mereka berantakan. Itu. Jadi boikot itu benar. Kalau pakai kaidah siroh yang saya tahu. Ya, makanya di Madinah ada satu pasar, saya lupa namanya apa. Itu Nabi larang dibangun, dibiarkan ngemper kayak pasar apa itu namanya? Lapak-lapak gitu loh. Sampai sekarang masih ada itu. Pasar itulah yang dulu mengalahkan Yahudi. Gitu loh. Kenapa? Sekarang ini semuanya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu kan mereka kuasai. Apa yang mereka tidak tahu? Semua mereka tahu. Ya, makanya kalau mau melawan mereka jangan ikut jalur mereka. Nggak bisa pakai jalur mereka. Pasti akan dihabisi sama mereka. Mau apa? Ekonomi, mau pendidikan. Bahkan kita dalam dunia pendidikan pun sekarang sama, obok-obok gitu. Ya, diobok-obok sama sistemnya. Kita nggak bahas itu lah. Ya. Nah baik, jadi endotoksin. Berarti ada ketakutan, ada sedih, ada merasa terhina, ada merasa itu Anda list. Ya. Kalau Anda yang punya buku coba ditulis itu kira-kira apa tuh penyakit hati saya yang ada di diri saya sekarang yang atau mungkin diwariskan dari orang tua kita. Karena orang tua kita bisa lihat apa karakter mereka di luar, tentunya kebaikan mereka yang sangat luar biasa untuk kita perbaiki. Gitu maksudnya. Sehingga nanti apa? Itu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian kita tanda kutip terapi dengan syariat. Contoh mungkin ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang hidupnya itu isinya was-was dan cemas aja. Ya, cemas, semua dicemasin sama dia. Padahal ngaji iya, baca Quran iya, sedekahnya semua dicemasin sama dia. Ya. Ini Anda perlu lagi-lagi inventarisir. Ya, inventarisir. Sehingga nanti akan ketahuan apa yang saya mau perbaiki. Sehingga nanti yang akan muncul nanti apa? Yang akan muncul pada akhirnya dalam diri kita itu adalah ketenangan. Ketenangan. Kerjaannya setan iblis itu adalah membuat kita nggak tenang. Semua dibikin nggak tenang sama dia. Rizki dibikin nggak tenang, jodoh dibikin nggak tenang, penyakit dibikin nggak, semua dibikin nggak tenang. Sehingga kalau nggak tenang nanti lama-lama ujung-ujungnya apa? Kita bisa sampai pada tahap berburuk sangka dengan Allah. Dia kayak nyambung satu demi satu. Contoh, iri. Iri itu bagian dari kebencian kan? Ya, iri itu bagian dari kebencian. Apakah iri sampai bisa menyebabkan permusuhan bahkan sampai pembunuhan? Jelas, kisah Habil dan Qabil itu kan jelas. Iri kan? Sedih juga sama. Sedih itu nanti lama-lama apa? Mempertanyakan Allah. Tiap hari nangis saja terus. Tak bisa. Anda harus tetap ada senyumnya. Gitu. Makanya saya lihat sekarang itu kan banyak orang-orang yang akhirnya lambung bermasalah, lambung yang bermasalah karena terlalu cemas. Jadi lambung itu salah satu efek dari mungkin kalau bahasa kita tuh stres, cemas, was-was gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya apa? Saya lihat beberapa tuh yang sampai putus asa. Kata mereka tuh seperti pengen bunuh diri deh, nauzubillah min dzalik gitu loh. Saking stresnya dia. Kenapa?
Karena secara kaidah lambung atau pencernaan, Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian, itu tempat produksi hormon kebahagiaan. Jadi kalau lambungnya bermasalah, maka sulit dia tenang, sulit dia bahagia dengan optimal. Nggak bisa. Apalagi ini makan tidak baik. Ya, maka tadi saya katakan, berarti caranya gimana? Dilawan, diterapi. Contoh nih, paling gampang tuh kita mencernanya itu. Berarti kalau takut itu lawannya apa? Berani kan? Maka takut itu kalau kita pakai di bab syariat, contoh nih mungkin. Coba nih saya mau kasih challenge kalau Anda mau. Mau aja susah minta takut. Enggak susah-susah challenge-nya. Mau untuk ngelawan takut supaya kita yakin bahwa pasti Allah akan ganti. Ya. Saya tidak tahu, ini contoh ya. Saya nggak tahu tadi kemarin lusa gitu kan. Lagi ngisi bensin di SPBU di daerah Cibubur itu, tiba-tiba ada bapak-bapak nyapa saya. Dia sama-sama isi bensin juga. Terus ya biasalah standar. Makasih ya dok, bla 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 bla. Akhirnya udah tahu lah kan, minta foto kan. Gak jauh-jauh dari itu, standar. Sudahlah banyak foto saya itu di internet, gak usah foto-foto lagi. Akhirnya apa? Entah dia bahagia, entah apa, saya juga gak tahu amal apa yang saya kerjakan pagi hari itu, sehingga bensin saya pun dia yang bayarin. Jadi kalau kita tuh yakin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah, maka apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, atau mungkin menolong orang, bantu orang, segala macam, itu pasti Allah ganti kan gitu. Makanya sering saya bilang ke banyak orang, contoh mungkin kalau Anda pergi umroh, kan umroh itu kata Nabi SAW sedekahnya kita. Jadi kalau pergi umroh jangan cari umroh yang paket hemat paling murah. Ya kan? Hotelnya kira-kira 10 kilo dari Masjidil Haram, capek di jalan, kayak gitu kan. Kita lupa bahwa kita mau bertamu ke rumah Allah, maka mintalah sama Allah, berikan aku rezeki. Maka kadang-kadang saya lihat orang-orang umroh tuh pas lagi umroh, misalkan berangkat dari sini atau mungkin pas pulang dari tanah suci gitu kan, kelas bisnisnya habis loh, habis. Karena kalau masuk kelas bisnis dengan biaya yang pasti lebih besar dari biasanya, kan berarti kan sedekah, Allah pasti ganti kan. Itu namanya keyakinan. Takut tuh dilawan dengan keyakinan. Nah itu salah satu. Maka tingkatlah keyakinan itu. Caranya gimana? Dilawan takutan itu. Ya, termasuk juga misalkan nih, nah ini saya mau kasih challenge-nya, tantangannya, kalau mau, gak usah lah. Saya ngelihat muka-mukanya nggak mau. Mau? Allah saksinya ya. Challenge-nya begini, saya akan mulai dan saya akan ajak Anda. Berapapun uang yang ada pada dompet Anda, kantong Anda, habisin semua, sekarang kita sedekah. Mau? Mau gak? Kira-kira diganti Allah gak? Nah ini kita mulai. Saya ngajakin, saya mulai beneran. Saya keluarin. Loh, saya keluarin sehabis-habisnya loh ini. Saya bawa duit. Ya lumayan. Nih. Ayo taruh situ duitnya. Ayo, ini beneran. Ini perintah, kan sudah janji tadi. Ayo keluarin. Terus nanti saya pulang gimana? Nggak usah dipikirin dulu. Nanti bisa pinjam ke DKM. Ayo. Oh saya sudah mulai, enak aja. Ada kotak-kotak nggak Bu? Atau apa? Mana tuh? Ayo. Biar dilawan takutnya. Nggak bakal habis, tenang aja. Wallah nggak bakal habis, pasti Allah ganti kok. Motor di depan boleh, sini juga boleh. Tuh. Nanti kita pikirkan mau disalurkan kemana gitu.
Dibawa aja Bu, dia bawa. Duit itu jangan di atas, dia hina. Ah boleh situ. Ayo, ayo. Kalau nggak titip sama teman-temannya kasih ke depan. Ayo keluarin duitnya. Biar takutnya hilang. Habis Anda sedekah itu langsung Anda bilang sama Allah, ya Allah gantilah 700 kali lipat. Kan janji Allah gitu kan? Malaikatnya lagi banyak nih. Gitu. Semuanya ya. Semuanya. Kan dilawan rasa takutnya. Terus nanti pulangnya gimana? Alah, kalau Anda pesan online juga bisa pakai IP atau kalau nggak minta jemput sama suami. Kenapa? Duitku habis gara-gara Jalul Akbar. Ayo coba buktiin, habisin ya. Jangan bersisa 2.000 pun jangan bersisa. Jangan dong dong. Terus saya juga nggak ada. Nanti kalau pusing bingung pulang nanti pakai apa, pinjem sama DKM duitnya, tenang aja. Yang penting kasih dulu. Nah gitu. Jawab ya. Semuanya, jangan ada sisa. Habisin habis-habisnya. Tuh, Masya Allah kan banyak kan. Ini yang gak takut nih, melawan takut. Harus kita berani. Yang nggak mau sayang, beneran sayang. Bisa jadi hari ini ada malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kita luar biasa besar. Dok, nyisain 2.000 buat kuras dompet mah nggak apa-apa kan? Jangan, habisin aja. Semuanya? Semuanya. Buat kuras dompet 2.000 boleh? Jangan kosong banget gitu. Jangan kosong banget. Kan masih ada ATM-nya. Saya tahu kok. Buat bayar parkir, kuras dompet. Parkir nanti bilangin nama parkiran DKM, free semua. Apa susahnya? Gitu aja. Saya mah jujur kuras dompet Nuh, 2.000. nanti habis ini saya kasih anunya, saya kasih apa namanya, caranya yang lain. Apa cara kita minta sama Allah? Tuh, sampai nggak muat duitnya, Masya Allah. Ayo, habis ini kajian selesai. Wah, curang nih. Beli baksonya. Sedus, Ustaz. Kurang dusnya, Masya Allah. Udah. Sedus. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus nih Ustaz, kasih challenge. Sudah semua? Masya Allah. Ada yang belum? Yang belum sayang, serius. Karena habis ini saya akan ajak Anda melakukan sesuatu yang mungkin Anda tidak akan duga. Beneran. Ini kenapa datang ke depan foto-foto? Hah? Alah, tahu saya fotoin saya. Apaan juga? Jangan. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Iya Bu, Masya Allah. Halannya untuk Bapak Ibu sama Bapak Ibu. Ternyata kaya-kaya kita kan. Masya Allah. Tahu tuh berapa tuh nanti hasilnya. Nanti coba panitia hitung. Pak Ustaz boleh foto nggak sih? Ustaz boleh nggak Pak Ustaz? Pak Ustaz halal ya. Iya. Sudah belum? Makasih Pak Ustaz. Habis ini saya ajari sesuatu. Ya. Ada yang ngasih cincin emas? Ada apa-apa? Terima aja. Zikir boleh Pak? ATM juga boleh. Sama. Asal jangan dimarahin suami. ATM titipan suami jangan. Tuh, Masya Allah. Baik, udah semua? Nih.
Sekarang kita mau serius. Ya, kita mau serius. Jadi yang nggak ngasih ke depan sayang, rugi. Ini momennya, ya. Caranya begini. Saya ajak Anda untuk kita melakukan sesuatu. Baik. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita pernah mendengar kisah atau 3 orang lelaki yang terperangkap di gua. Pernah dengar kisah itu kan? Bukan Ashabul Kahfi, bukan. Lalu diceritakan oleh Nabi SAW, akhirnya mereka bertawassul dengan amal baik mereka untuk membuka batu yang menutup gua itu. Ya. Nah, sekarang kita mau jadikan ini gerakan berantai kebaikan yang besar sekali. Yang pertama apa? Salah satu waktu yang sangat baik adalah untuk kita berdoa adalah ketika kita setelah selesai mengerjakan satu kebaikan. Itu waktu yang sangat baik. Maka habis ini Anda sebentar berdoa, minta sama Allah dengan apa yang Anda sampaikan atau itu tadi, apa sedekah Anda tadi itu, minta apa aja Anda minta, termasuk misalkan ya Allah hajikan aku tahun ini misalkan. Ya, itu yang pertama. Apa? Semakin mustahil yang Anda minta, semakin bagus dan semakin suka Allah. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda doakan orang yang lain. Jadi katakanlah di sini ada 300 orang misalkan, Anda doakan semua. Ya Allah kabulkan semua hajat mereka, maka malaikat akan mengatakan walaka misluhu walaka misluhu. Kau seperti apa yang kau doakan. Artinya Anda menjadi wasilah, karena kita nggak tahu siapa doa diterima di sini kan. Bisa jadi ada yang ikhlas di sini, Allah mudahkan dan Allah langsung ijabah dan terima doanya hari ini. Oke, nah sekarang handphonenya ditaruh, nggak usah foto-foto, Anda doa. Serius, Anda hadap kiblat sekarang, saya bantu aminkan saja dari sini. Ya serius, Anda khusyuk, adab doanya dipakai, ya. Anda sedang bicara dengan Allah, minta sama Allah. Dan salah satunya Anda minta hilangkan penyakit-penyakit hati dalam diri Anda. Benar-benar Anda bicara sama Allah, tidak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Anda ucap tahmid, ya, sampaikan pujian pada Allah, sampaikan sholawat, sudah cukup. Itu adab doa. Minta yang macam-macam, ya. Termasuk tadi ya, minta dibuang penyakit-penyakit hatinya, ya. Anaknya, suaminya, keluarganya, minta semua. Serius, minta sungguh-sungguh sama Allah. Tidak apa-apa, lama-lama pun tidak apa-apa. Minta apa aja. Anda pengen umroh, Anda pengen haji, Anda pengen haji bersama suami, anak, minta semua. Sampaikan sama Allah, itulah yang bisa aku berikan untukmu ya Allah. Itulah hartaku yang ku pegang saat ini. Seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ketika beliau radhiyallahu memberikan seluruh hartanya, maka subhanallah ya, Allah jaminkan surga buat beliau. Tidak mesti kita malu berapapun, tapi itulah yang kita bisa. Jika ada yang sakit keluarga, minta sama Allah disembuhkan. Jika ada yang berhutang, minta dibebaskan hutangnya sama Allah. Jika ada yang belum punya keturunan atau mungkin apapun, minta semua hajat sampaikan sama Allah. Karena bisa jadi ini amalan terbaik Anda hari ini yang Allah terima. Bisa jadi. Juga mungkin jika ada masalah di rumah dengan suami, anak, ya mungkin mertua atau siapapun itu, minta diselesaikan oleh Allah dengan mudah. Apapun kegundahan hati Anda, minta. Mohon sama Allah agar diselesaikan semua. Dimudahkan hajat-hajat baik Anda, dibersihkan hati kita semua. Ya, nikmati ngobrol dengan Allahnya, dinikmati betul-betul. Cukup ya, amin. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, dan semoga sedikit yang kita bisa berikan hari ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat, mudah-mudahan ya. Dan apapun hajat Anda semua, semoga Allah kabulkan. Dari mulai hati kita, semoga Allah bersihkan. Masalah kita semoga Allah selesaikan. Yang sakit semoga Allah
sembuhkan, yang berhutang semoga Allah lunasi, yang pengen berhaji semoga Allah mudahkan hajinya, yang belum umroh semoga Allah umrohkan insyaallah, dan diberikan kemudahan untuk terus berumroh dan terus berhaji insyaallah. Dan yang paling penting kita minta pada Allah agar dimudahkan atau diberikan kenikmatan dalam semua ketaatan dan amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kata kuncinya kenikmatan. Insyaallah. Udah selesai kajiannya. Ini diambil aja Bu, dihitung. Nanti habis acara diumumin berapa, biar kaget. Ternyata ketika kita melawan rasa takut itu, ya, ketika kita melawan rasa takut itu, banyak sekali amal soleh yang kita bisa kerjakan. Itu poinnya. Ya, asal apa? Asal yakin. Ya, ketika kita melawan rasa takut itu, maka akan banyak sekali amal soleh yang kita bisa lakukan. Makanya secara syariat ya, kita memang diperintahkan takut itu diapain? Dilawan. Semua yang kita kerjakan itu semuanya ada dalam pengawasan dan kendalinya Allah. Itu pasti mutlak gitu ya. Maka jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nah, para sahabat Nabi SAW itu mereka begitu kehidupannya, gak ada ragu sedikit pun dengan Allah. Wallah, gak ada ragu sedikit pun. Ketika Allah janji sesuatu pasti benar. Nah, kita ini kan kadang-kadang muncul itu was-wasnya, takutnya, ininya itu segala macam. Berarti itu kan penyakit sebenarnya kan. Akhirnya apa? Amal soleh yang harusnya misalkan kita bisa kerjakan, kita nggak kerjakan. Kenapa? Kurang ilmu, kurang dipaksa, ya, dan kurang-kurang yang lain lah. Ya. Makanya kadang dalam bentuk amal soleh itu Bapak-Ibu sekalian, maka ada kalanya kita perlu ngapain? Paksa diri kita. Jangan diikutin itu keinginan hawa nafsunya itu, karena jelas dia ujung-ujungnya itu aja. Ya, ujung-ujungnya itu aja. Ya, ujung-ujung itu aja itu maksudnya gimana? Kita kan nggak ada bergerak, nggak ada gitulah. Ya. Maka dalam Islam, Bapak sekalian, Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita. Rasul mengajarkan apa? Kalau Anda pengen sesuatu, Anda menginginkan sesuatu, maka beramallah, berkaryalah sampai kalian sampai ke titik takdir itu. Yang disuruh itu apa? Beramal, berkarya, beramal soleh, berbuat baik itu sampai. Jadi nggak ada orang bilang, wah kebetulan ya kita ketemu hari ini. Wallah nggak ada kebetulan. Semua itu sudah Allah set up. Ada kebetulan. Makanya tugas kita ngapain? Beramal aja, beramal sampai kita nanti akan ditempatkan Allah di titik takdir yang tadi kita minta dari doa-doa kita. Ya, saya sangat yakin, wallah saya sangat yakin tahun ini entah kayak gimana caranya, kalau Anda yakin akan ada di sini yang berangkat haji, meskipun katakanlah secara dana dia nggak punya. Wallah saya yakin, karena saya melihat itu depan mata kepala saya, kejadian itu depan mata kepala saya. Ada ya teman lah, saudaranya saya gitu, saudara istri, dia tiap hari itu kan datangin ibunya bawain kue, sampai ke rumah ibunya itu dipijit-pijit sama dia kaki ibunya itu. Gak ada sakit apa-apa, ibunya itu dipijit sama dia. Entah mungkin karena ibunya ridho atau apa, tiba-tiba menjelang bulan haji, 2 bulan sebelum bulan haji, dia telepon sebulan kalau nggak salah. Sebulan, kamu berangkat haji nggak? Ya maulah, dia bilang. Ya udah siapin paspor, nggak ada paspor loh. Siapin paspor segala macam, berangkat dia haji. Di sana ternyata dia jadi kayak semacam tenaga kesehatan. Balik-balik haji dapat duit. Itu yang saya bilang, kadang-kadang yang kita butuhkan tuh dicambuk supaya apa? Supaya kita yakin sama Allah gitu loh. Dan ketakutan itu hilang, sedihnya hilang. Apa yang kita mau sedihkan dengan dunia ini? Gak ada. Ada nilainya. Wallah gak ada nilainya dunia ini Bapak sekalian. Apa? Nabi sudah sampaikan kan? Allah sudah sampaikan, dibanding separuh sayap nyamuk pun gak ada nilainya. Gak ada perlu sedihin. Gitu. Para sahabat itu begitu, mereka punya sikap mental imannya itu sudah sangat kokoh. Gitu. Ketika Nabi ngomong apa, yakin seyakin-yakinnya. Tak ada keraguan. Ya. Nah, kita karena terlalu jauh dari Nabi. Penyakit hati kita, semua saya, Anda semua itu terlalu berlimpah ruah. Ya. Sehingga kadang-kadang getaran-getaran iman itu tidak kita rasakan. Coba
Mungkin kita selama ini sedekah aja, tapi coba lihat ini. Anda bisa sedekah kayak begitu, tiba-tiba Anda meneteskan air mata, ngobrol sama Allah yang nikmat, doanya nikmat, minta hal-hal yang mungkin nggak kepikiran selama ini. Kenapa? Karena kita lawan si mungkin bahasa itu endotoksin gitu lah. Terlawan. Terus dilawan, harus dilawan. Nggak bisa dibiarkan begitu terus. Supaya apa? Punya mental baca. Imannya iman baca. Gitulah kurang lebih. Termasuk juga mungkin nanti Anda di rumah, ya, ketika suami masih, mohon maaf ya, mungkin malas-malasan bulan Ramadan, suruh dia pergi itikaf. Mas, saya mau kamu jadi ahlus surga yang menarik saya ke surga. Itikaf sana. Jangan malas-malasan. Itu, tapi Anda harus tunjukkan juga kan, ya tentunya dengan adab, ya, dengan baik. Contohnya begitu, ya, sehingga nanti apa? Pelan-pelan yang kita rasakan tuh ketenangan, kebahagiaan, makin baik tiap hari, hubungan sama Allah makin dekat, hatinya makin lapang, gitu loh. Kata Imam Syafi'i itu, ya, berikanlah kabar bagi orang-orang yang pesimis, kata dia, dengan hidupnya. Berarti pesimis juga masalah kan? Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan bahwa obat, ya, resep mudah untuk hidup bahagia itu apa, kata Imam Syafi'i? Husnuzon billah. Udah itu aja. Baik sangkalah sama Allah. Gitu. Jangan curigai Allah gitu. Curiga juga penyakit. Ya, baik sangka itu obatnya. Ya, makanya dengan kita mulai melatih kayak begini, nanti lama-lama kebiasaan kita. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, sering loh Allah tuh memberikan lintasan-lintasan pikiran kebaikan, atau kita tuh seperti diajak untuk melakukan suatu kebaikan, cuman kadang-kadang lewat doang, kita nggak kerjain gitu. Mungkin tadi banyak kita yang nggak mau, mungkin awalnya tuh takut juga kan, nanti pulang gimana, kok saya dipikirin. Karena yang Allah suruh kita tuh mikirin tuh hari ini, bukan besok. Nanti pulangnya gimana? Nanti. Kata-kata nanti, kalau itu kan membuat kita tuh takut terus ya tiap hari kan. Yakinlah Allah sudah menjamin rezeki kita. Gitu. Dan kisah-kisah kayak begitu terlalu banyak ya yang mungkin kita bisa dapatkan ya. Nah, intinya apa? Endotoksin tadi pelan-pelan ya Anda minta atau mungkin perbaiki. Contoh mungkin apa itu misalkan sedih. Diurai itu sedihnya, apa yang disedihkan, takut apa yang ditakutkan. Nanti itu syariat. Kemudian nggak percaya diri, apa yang nggak percaya dirinya? Toh Allah sudah bilang bahwa apa? Bahwa Allah bilang begini. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, kata Nabi begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, kata Allah, nggak lihat harta kalian, kata Allah, walakin yanzuru ila qulubikum. Anda lihat kan ada video seorang imam bapak-bapak pakai baju putih, dia di balik papan itu. Dia meninggal lagi mimpin sholat saat sujud. Ya kan? Kira-kira bapak ini aliran apa? Terserah mau aliran apa. Ikut ini apa, ikut apa, terserah, tapi Allah pilih dia. Ya, untuk mati dalam keadaan sholat, kan indahnya luar biasa. Artinya apa? Mustahil orang kayak begini dipilih Allah untuk dikembalikan pada Allah dalam keadaan yang sangat baik kayak begitu, kecuali saya sangat yakin orang ini hatinya baik. Ya kunci hati kan. Sehingga apa? Kalau kita lagi-lagi mulai didik diri kita, Bapak sekalian, mulai hilangkan curiganya, mulai hilangkan bencinya, marahnya, subhanallah, itu ya. Banyak kalau kita bicara tentang penyakit secara fisik itu hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Karena kan sudah sering kita dapatkan informasinya atau mungkin hadisnya bahwa tubuh kita itu ya cuma tentaranya doang. Tangan ini semua kan tentara doang. Ya. Nah, makanya tadi ya, contoh nih marah. Marah tuh boleh nggak? Boleh. Syariat membatasin kan. Kapan marahnya? Kita dengar hadisnya. La taqdab kan gitu, walakal jannah, jangan marah engkau akan masuk surga, kata Nabi begitu kan. Tapi boleh kita marah? Boleh. Ini sekarang di Palestina itu kita wajib marah. Wajib marah. Dengan luar biasanya ya, Zionis Yahudi itu menghancurkan masjid,
Bahkan kalau Anda lihat video-video itu, anak-anak Israel itu kan dari kecil loh, dari SD, dari SMP mungkin sudah diajarkan untuk membenci orang Islam di Palestina. Jadi mereka ngebunuh itu kayak ngetes nyamuk gitu lah, bunuh nyamuk gitu. Tidak ada nilai buat dia. Kitab-kitab pun sudah kitab setan kan, kitab Talmud itu kan, sudah kitab setan. Ya, seperti itulah. Jadi itu endotoksin, ya. Nanti coba tuh pelan-pelan diperbaiki. Contoh, jadi marah boleh kalau urusan agama, ya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu kan, ada bapak atau ibu, ayah, ya gitulah, bapak ibu gitu kan, marahin anaknya atas suatu hal yang mungkin menurut saya nggak perlu dimarahin. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Produk-produkmu, cetakan-cetakanmu, hasilmu, kenapa kau marahin? Itulah dirimu. Betul kan? Apa yang dimarahin? Aku dredeg banget sama anakku. Lah itu kan genmu. Terus tiba-tiba anak itu dititik ke pondok. Sekian lama bermasalah di rumah, 6 bulan di pondok bermasalah, nyalain orang pondok. Apa ceritanya? Sekian tahun di rumah, kan pendidikan asli buat anak itu bukan di sekolah, tapi dari orang tua. Maka dari awal saya kadang-kadang bingung. Training parenting, kelas parenting. Yang dibahas anak atau orang tua? Anak. Padahal judulnya parent. Ngarapin anak baik, orang tuanya nggak mau baik, mustahil. Bukan mustahil lagi, mustahil. Gak bisa lah, mana ada ceritanya kayak begitu. Maka orang tua juga harus bener. Gak bisa ngarapin anak soleh kayak Nabi Ismail gitu kan. Bapaknya solehnya minta ampun, baru bisa. Ya, jadi kelas parenting tuh aslinya jangan ngomongin anak. Anak main gadget. Anakku tuh tiap hari main handphone. Anda tahu kenapa? Karena bapak ibunya nggak ngajak main. Tuh. Gitu ya. Salah siapa? Jangan salahin mereka. Gitu ya. Nah itu endotoksin. Ya. Penyakit-penyakit itu mulai diperderin. Makanya kalau kayak sekarang nih lagi pemilu nih kan, saya kadang-kadang ketawa aja. Dan mungkin setan iblis pun makin tertawa lihat ini semua kan. Pilihannya ini, pilihannya itu, capresnya ini, kalanya berantem, maki-makian. Kok kita, jadi kadang ada guru saya itu bilang tuh gini, zaman now, kata orang itu kan, zaman now gitu ya. Manusia-manusia zaman now itu memang mereka memilih untuk ditipu-tipu. Tak percaya? Nonton tuh drama 2 jam 3 jam nangis dia. Padahal yang bikin film itu pun acting-actingan, kan milih ditipu-tipu kan. Bodoh gak itu? Memang ya Allah ya Rahman, entah apalah namanya itu dra itu kan. Nanti marah pula saya ngomong begini. Dokter sih nggak ngikutin. Banyak urusan saya ke drama begituan. Sama juga film-film inilah film itu. Mereka semua acting. Beberapa untuk meluarkan air mata pakai cabai, pakai bawang. Kita bayar. La haula wala quwata illa billah. Berarti memang dipilih tipu-tipu kan? Kalau milih tipu-tipu berarti ada penyakit nggak ada. Dia butuh fun, dia butuh kesenangan, tapi kesenangan yang bukan salah, tapi kurang pas gitu loh. Ya. Seperti itu, ya. Jadi mulai itu mendandani hati judulnya. Merapikan hati mulai sekarang. Ya. Dirapiin hatinya. Ya, rapiin hati kita, nanti sama Allah juga akan baik, hidup akan lebih baik, lebih tenang. Dan saya banyak mendapatkan orang yang mengatakan rezeki kita itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, banyak terkait dengan perasaan hati kita, beneran. Kalau hatinya itu tenang, baik, ada aja rezeki Allah kasih. Wallah. Makanya Nabi sudah kasih tahu kan, pagi-pagi orang yang bangun di pagi hari terus mereka bersyukur segala macam itu seperti dunia dan segala isinya Allah kasih buat dia. Gitu. Maka pagi-pagi itu senyum,
Tuh, bangun tuh alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Jangan lagi mikirnya tuh yang iya, jangan yang enggak. Ya, pagi-pagi itu bahagia. Ada doanya tuh lupa pula saya. Allahumma ja'al fi hadzal yaum sholaha wa awsatahu faraha. Lupa saya. Intinya tuh doa minta dijadikan hari itu menjadi hari yang penuh kesuksesan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan untuk kita, gitulah kurang lebih. Ya. Gitu. Nah, lalu Bapak sekalian, sekarang baru kita masuk ke fisiknya. Jadi kita lagi-lagi mungkin sebelum masuk situ kita mulai harus mencoba jangan biarkan diri kita itu lama pada satu keadaan hati yang membuat iman kita lemah, ibadah kita lemah. Itu pesan saya. Kalau sedih segera bangkit. Ya. Kalau takut munculkan berani. Ya. Kalau hati lagi keras, misalkan nih, pokoknya tuh. Jadi hatinya tuh tidak lentur. Pokoknya pendapat saya itulah yang paling betul. Gitu. Ya, harus cari solusinya. Saya juga sama-sama, saya juga kadang-kadang namanya juga manusia kan. Cuman kalau Anda bisa maintain atau dijaga itu sehingga nanti tenang kita tampaknya bahagia. Kapan nangisnya? Nanti sama ngomong. Emang saya nggak ada nangis? Adalah. Pokoknya ada nangis. Saya paling banyak nangis, tapi tidak mungkin di depan orang wanita. No. Tak boleh air mata dengar di depan wanita. Ya. Apalagi karena Anda sudah akan menduga, paling itu air mata buaya. Kalau laki-laki itu nangisnya itu yang keren-keren gitu loh. Ya. Bukan karena mungkin salah beli jilbab. Kalau Anda kan bisa. Lebaynya kan begitu kan, soalnya beli apa gitu kan. Aku tuh pengennya mobil Suzuki, tapi suamiku beli Toyota. Gitu kan. Itu nangis lebay. Nangisnya tuh sekali-sekali naik level. Sehingga air matanya tuh bukan air mata kepalsuan dunia. Gitu. Nangisnya kenapa? Kenapa tadi malam suamiku tidak bangunkan aku tahajud? Keren itu nangisnya. Gitu kan. Kata Nabi ya Pak, Nabi kan dia bilang, Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Itu nangisnya. Jadi mulai sekarang no more tears for dunia. Gak ada lagi air mata untuk dunia yang palsu ini. Gitu. Termasuk juga misalkan anak-anak di pondok nih ngadu, ngeluh segala macam, dengarkan saja, nak, apa yang kamu lakukan di pondok ini gak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang di Palestina, di Gaza, dengan anak-anak di sana yang mereka berjibaku menahan dan berjuang hidup dan mati, nak. Itu bukan dipeluk, ya, nak. Ibu juga merasakan hal yang sama di rumah, gitu. Sudah lama misalkan papa tidak beli almond, misalkan gitu. Jangan difasilitasi. Akhirnya anak itu kerupuk mentalnya. Anda harus bikin dia tangguh, apalagi cowok ya. Gak ada makan sudah puasa. Gak ada makan alhamdulillah, gak ada makan puasa. Beri dia keputusan. Apalagi anak cowok misalkan, kau makan apa? Terserah Bapak Ibu, pilih. Tidak ada namanya terserah. Itu mendidik untuk punya sikap. Terutama anak laki-laki, sikap ya. Makanya saya berapa kali putar kajian di sini itu. Waktu ada Ustadz Husin Gaza itu, dia kan di sini kan ada kan? Ada nonton kan? Terus ada ibu-ibu pakai jilbab, pakai baju warna biru. Sampaikan salam kami kepada Abu Ubaidah. Mudah-mudahan dia nggak datang hari ini. Tapi kalimat dia itu, masya Allah, buat saya itu seperti menampar para kaum laki-laki. Karena kami baru melihat laki-laki seperti itu. Selama ini berarti kita apa? Bukan laki-laki. Pintar gitu kan.
bisa mengeluarkan kalimat-kalimat Al-Quran, hadis. Dan media Israel itu nggak ada yang percaya lagi sama Israel ya, percaya sama Abu Ubaidah. Itu dahsyatnya orang itu dengan menggunakan bahasa Arab yang benar, fushah itu kan. Itu orang nonton bola, saya lihat beberapa video itu kan, nonton bola segala macam, dengerin kalau ada Abu Ubaidah ngomong. Canggih nih orang. Dia bisa mungkin apa ya, menyihir tanda kutip orang dengan kalimat-kalimat dia itu gitu kan. Dan kalimat itu kalau Anda pahami Bapak sekalian, itu kalimat yang penuh makna, bukan sekedar bahasa Arab. Contoh nih, saya kasih tahu sedikit biar paham, biar otaknya di-crack sedikit. Kata dia begini, wahai pemimpin-pemimpin Arab, katanya, kalaulah kalian tidak bisa memberikan bantuan perang kepada kami, berikanlah kami bantuan makanan. Kan gitu kan ada kalimat-kalimat itu. Itu kalimat ejekan sebenarnya. Anda tahu ejekan kenapa? Karena di perang yang ngurusin makanan itu siapa? Wanita. Nah itu. Jadi dari kalimat-kalimatnya itu tuh kita bisa belajar apa nih orang yang maksudnya apa. Gitu kan? Atau dia ngomongin bahwa tembok-tembok Israel itu tembok dungu, dia bilang. Gitu. Seru deh pokoknya. Dan perang itu kan sekarang udah jelas dimenangkan oleh kaum muslimin kan, itu jelas. Israel itu kan mau ngaku kalah, malu, mau ngaku menang, nggak bisa. Gitu. Yang sakit jiwanya banyak. Tapi, nah ini strateginya mereka tuh luar biasa. Saya lihat satu video itu, mereka tuh Bapak sekalian sangat detail dengan sesuatu, sangat detail. Dan bahkan kalau saya mungkin cerita sedikit ya, dana terbesar dari anggaran Israel itu mereka alokasikan bukan buat perang, tapi untuk pertanian. Karena mereka tahu mau kayak gimana pun orang butuh makan. Dana terbesarnya mereka itu. Nah, tapi menariknya ada salah satu bukan ahli ya, mungkin saya tuh dia emang dulunya orang Israel lama, intelijen segala macam. Mereka tuh saking gilanya ingin menguasai Arab, mereka sudah mapping tanah-tanah milik Yahudi di Mekah, Madinah, sehingga mereka punya target untuk mengambil lagi itu. Gila kan? Jadi urusan Palestina, Aqsa ini bukan urusan kecil, karena mereka punya kekuatan untuk artinya kalau tidak paham ini ya siap-siap aja memasang bisnis mereka di sekedar Masjidil Haram itu kan bukan tanpa sebab, ada maksud itu ya. Ya kita sedikit tahu lah ya. Ya kita juga nggak bisa berbuat banyak karena ya cuma rakyat ya. Tapi doa kita insya Allah kabulkan insya Allah. Baik, itu toksin dalam diri ya. Kalau berkaitan dengan toksin-toksin yang ada atau mungkin dalam tubuh kita secara umum, saya kira mungkin kalau penyebabnya mungkin Bapak Ibu sudah paham semua lah ya. Ya. Misalkan ya kayak mungkin makanan olahan, gula pasir itu kan standar lah ya, sudah paham semua. Ya. Tapi yang termasuk juga misalkan pemanis buatan gitu kan, atau mungkin perisa flavoring itu juga masuk yang akan juga bisa menjadi endotoksin. Intinya yang nggak sehat itu Anda mulai kurangi itu aja ya. Belajar untuk jangan terjebak ke tadi ya, kata si Kunti tadi. Kunti kan sudah banyak kasih tahu tuh ya, seperti itu. Nah, terus caranya gimana jemaah sekalian untuk kita memperbaiki itu? Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara yang itu adalah cara atau mungkin caranya suruh kita kenal, cuman kadang-kadang kita nggak tahu tools ini manfaatnya sampai luar biasa ya. Yang paling baik dalam memperbaiki atau membersihkan endotoksin itu ya, sebenarnya baik endotoksin yang ada dalam organ kita atau saluran darah atau endotoksin yang ada dalam kolbu atau hatinya kita, itu yang paling bagus namanya puasa. Maka coba kita mulai berbahagia mau kedatangan bulan Ramadan. Rasakan kebahagiaan itu ya. Babnya sudah bab lagi, takjilnya apa, sahurnya apa, udah dibuang.
target akhiratnya dipakai di bulan Ramadan. Apalagi nanti Anda sudah mulai masuk ke bab di mana saya ingin berlelah-lelah untuk Allah. Gitu. Karena puasa itu sendiri kita tahu, Masya Allah ya, dia bisa membersihkan penyakit hati. Kan orang puasa nggak mungkin maki-maki orang, nggak mungkin gibah, nggak mungkin fitnah. Akhirnya tertahan sendiri kan dengan itu kan. Apalagi bicara tentang manfaat puasa secara kesehatan. Saya lihat beberapa ahli-ahli di Amerika ya, itu mereka sudah bikin program dan programnya berbayar. Salah satu program yang mereka bikin apa? 3 days fasting. Puasa 3 hari bayar. Bayarnya buat apa? Buat makan sesuatu ya, produk-produk gitulah gitu kan yang mereka sarankan ketika nanti berbukanya ala mereka gitu kan, atau kadang-kadang mereka nggak ada makan sama sekali, cuman ngajurin, cuman dia buat sekedar konsultasinya doang, bayar gitu. Syariat ini sudah segini luar biasa kan, Masya Allah ya, kalau kita ikutinnya. Makanya obat paling atau mungkin kalau saya ditanya apa bukan obat sih ya, terapi anti aging paling baik, jawaban saya puasa. Terapi anti aging paling baik itu puasa. Apa terapi detox paling baik? Puasa. Hampir semua penyakit itu bisa diperbaiki dengan puasa. Situ ada layar ya. Oh. Nggak nyadar saya. Gitu ya. Puasa. Apalagi banyak. Jadi sekarang ini Bapak sekalian, salah satu banyak atau penyebab dari banyak masalah kesehatan itu logam berat. Logam berat. Logam berat itu ada di mana? Oh, kalau saya ceritakan pusing Anda. Tahu usah deh. Sekedar tahu saja. Plastik. Makanya di rumah, kalau saran saya ya, misalkan Anda punya pakai kendi air, pakai kendi aja, jangan pakai galon yang plastik, apapun mereknya sih. Kalau saya di rumah pakainya beling, jadi kalau buat harian saya minumnya pakai beling. Makanya sepertinya emosi saya stabil, gara-gara nggak banyak logam berat, gitu ya. Minum ya, misalkan yang masih suka bakso nggak? Cie. Soalnya saya sudah ikut kajian Dr. Zaidul gitu kan, saya takut kena jin gitu. Oh satu lagi kemarin tuh, saya belum cerita tadi. Jadi kan lagi dia ngomel-ngomel gitu kan, keluar suara kan. Saya bilang sama orang kantor, ambilin daun bidara, saya bilang. Marah dia. Dok, kata dia gitu kan. Tahu pula dia dakdok lama gitu. Perasaan nggak pernah kenalan sama dia. Dok, jangan, kata dia gitu kan, kayak begitu. Tapi ya paksain aja masuk, jadi air daun bidara ditumbuk, dirukyah, masukin air, kasih madu, racun buat mereka itu. Gitu. Termasuk juga itu bisa kita buat mandi ya, air daun bidara. Nanti coba dipelajarin caranya itu ya, untuk merukyah diri sendiri. Jadi tidak apa-apa kita merukyah diri sendiri itu bagus. Ya, nggak perlu minta rukyah sama orang. Ya, asal tadi jaga emosi. Jadi kalau saya mencoba melihat masalah-masalah ketika orang kena gangguan jin seperti itu tuh, tadi portal jiwanya dia buka, ketawanya berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan, mikirin sesuatu berlebihan, overthinking, terbukalah portal itu, masuklah mereka. Jadi nggak boleh lama-lama di situ. Ya, makanya kalau saya kadang lihat, mohon maaf ya, kalau wanita kan perempuan tuh kadang-kadang ketawa cekak-cekik, hati-hati. Loh, saya dulu pernah diajakin pergi dakwah lah ya ke satu pulau di Irian, Fakfak kabupaten, tapi bukan di Fakfaknya. Itu kita waktu itu sama Ustadz Fadlan, waktu itu saya diajakin beliau. Pergilah ke sana kan. Terus itu kan awalnya tuh kayak hutan ya, hutan gitu, dibabat untuk acara waktu itu.
ada tenda. Nah, terus malam itu sebelum kejadian kesurupan massal, satu tenda tuh perempuan yang kesurupan semua. Ya kan, waktu sebelum itu tuh saya lihat cekakak cekikiki luar biasa. Jadi kalau ketawa tuh gak usah ketawanya yang agak sedikit eksklusif gitu loh. Agak gitu. Ya apa tuh namanya, supaya tadi tidak terlalu berlebihan. Ya, ketawa boleh, sedih boleh nggak? Boleh. Tapi sedihnya nanti dialihkan kepada sesuatu yang sifatnya dengan akhirat, agama. Tadi kan sudah saya jelaskan. Marah juga sama, sedih sama, takut juga sama. Takut boleh nggak? Boleh. Tapi urusannya kira-kira amalku diterima Allah nggak? Takut kita, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan fisiknya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk membersihkan endotoksin ini sebenarnya. Ya. Bahan yang kita bisa ambil. Yang pertama apa? Yang pertama tuh ini raw carrots. Apa? Wortel. Wortel mentah. Terutama kalau ketemu nanti wortel ungu. Kalau ada. Jarang sih, cuman ada. Susah kan? Ya nggak susah kalau, tapi cari wortelnya yang yang organik ya. Wortel. Carrot wortel kan? Iyalah. Kok saya lupa? Carrot wortel, karot. Ya, itu yang pertama. Kalau nggak ada gimana? Bengkuang oke. Karena seratnya, babnya sebenarnya balik-balik ke serat sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Untuk bersihkan endotoksin tadi ya. Yang kedua, minyak kelapa. Bukan yang buat goreng ya. Coconut oil ya. Mungkin kalau kita VCO kali ya. Ya, VCO. Dia bagus dalam menurunkan tingkat racun dalam tubuh kita. Nah gitu. Termasuk tadi satu saya lupa, tadi puasa, satu lagi tuh logam berat itu kita bisa angkat salah satunya dengan berbekam. Rutin berbekam. Bekam itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Itu Masya Allah, sakti mandraguna itu terapi itu. Sakti sih. Bahkan kalau mungkin dibahasakan oleh beberapa teman-teman saya meneliti tentang itu, dia seperti mesin hemodialisa, mesin cuci darah. Seperti itulah kerja. Makanya rugi banget kalau Anda yang belum pernah berbekamlah. Ya. Berbekamnya di mana? Berbekam yang sudah ikut standarisasi dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Klinik-kliniknya itu ada terapisnya sudah ikut standar biar bersih, higienis kan. Dan biasanya ada tanda tangan ketua umumnya yang lagi ngomong. Gitu. Kadang-kadang ada fotonya juga di depan. Itu yang kedua, coconut oil. Yang ketiga ini kita jarang dapatkan, cuman kalau dapat bagus, namanya dandelion root, akar dandelion. Nanti di browsingnya dandelion. Itu juga bisa. Nah, yang ini yang gampang. Yang gampang ini adalah kita bisa dapatkan banyak hari-hari kita. Itu golongan bawang-bawangan, terutama bawang putih dan bawang-bawang yang lain. Itu dia juga punya efek untuk mengikat racun. Ya. Tapi bawang jangan dikunyah, rontok gigi nanti. Jadi kalau bawang itu diapain? Ditelan aja. Kalau kuat lambungnya ya. Kalau nggak kuat gimana? Masukin dalam air, kasih sayur. Jadilah sayur, airnya Anda minum. Apa Bu? Laporan Ustaz. Belum selesai kajianku. Ntar disimpan aja di sini. Oh iya. Jadi berapa duit? Woi, bahagia Allah hari ini, Masya Allah.
Masanya di sini ada yang menyampaikan cincin. Cincin perkawinannya enggak kan? Kayaknya bukan. Berapa? 24.578.200 ditambah 23 real ditambah 1 cincin. Dengar nggak? Nanti Bagus diumumkan. lah. Nggak usah dengar dulu. Kajiannya belum selesai. Ya, siap, Nanti Ustaz. penutup. Nanti di sini ada yang mau menambah. Ya, ada mau tambah lagi boleh. Mau cincinnya, gelangnya, terserah lah. Banyak duitnya, Masya Allah. Terharu saya. Tapi saya nggak boleh nangis. Kalau terharu kata orang, sodorin tisu. Baik, itu yang ketiga. Garlic ya. Jadi caranya gimana? Kalau garlic bisa banyak Anda bisa lakukan, atau mungkin difermentasi juga boleh, atau mungkin garlic itu Anda cemplungin dalam madu. Ya, biar nanti dia juga jadi antibiotik versi kita. Ya. Jadi madu mungkin 1 botol atau 1 gitu, Anda campurin beberapa. Masih banyak pertanyaan. Saya pikir udah sehat-sehat semua. Jadi madu ya, campurin itu garlic. Jadi bawa bawang putih, bawang merah, bawang bombay, mana aja. Semua bawang. Ya, secara umum itu dia punya efek untuk menyerap toksin ya. Toksin. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ini istilah, cuman kita bisa dapatkan dari bahan laut ya, atau mungkin namanya karagenan. Nah, karagenan itu bisa Anda dapatkan dari kayak rumput laut juga bisa. Ya, rumput laut itu juga bagus ya. Untuk menyerap racun. Ada juga sih yang nyebutin karagenan itu cacing. Kan ada tuh kapsul-kapsul cacing itu kan. Itu juga bisa. Ya, tapi ya saya jarang makan. Pakai rumput laut aja lah. Seaweed itu kan kayak rumput laut ya, atau sea moss gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Bahasa kerennya dulu. SCFA. SCFA itu short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek. SCFA. Di mana dapatnya? Paling mudah kurma. Kurma ya. Terus apa lagi? Jahe. Ginger extract itu juga punya efek untuk dia ngelawan endotoksin ya. Tapi jahenya coba cari yang jahe memang betul-betul pedas. Karena sekarang jahe-jahe sekarang tuh sudah banyak jahe hibrid, emprit atau merah lah ya, jahe emprit. Atau kalau nggak ada tanam sendiri di rumah, kalau ada pot-pot gitu kan tanam jahe ya. Buat anti racun itu jahe. Jadi diapain jahenya? Kalau Anda sakti dimakan langsung. Saya dikirimin ada satu video, ada seorang kayaknya orang di Dubai itu, dia kayak atlet gym gitu kan, dia ngemil jahe gitu. Wih, sakti nih orang. Gak kuat saya. Tapi itu bagus sebenarnya ya, ngasih panas, buang bau mulut ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin nggak semua, atau mungkin kita bisa pakai atau mungkin tiap hari, tapi bisa sebagai anti racun. Biasanya dipakai buat orang yang sedang menstruasi. Diare, buang-buang air. Buang-buang air. Jadi kalau buang air sama buang-buang air kan beda makna kan? Ya itu apa? Bukan, yang hitam-hitam itu loh. Areng. Ada. Dulu kan orang buat menghentikan BAB atau perdarahan itu pakai areng. Kita sebutnya itu activated charcoal.
Ya kan arang kan? Ada beberapa jenis arang yang memang bisa dimakan, dia buat nyerap racun. Ya, cuman kita jarang dapatin ya. Tapi kalau dibikin namanya food grade, coba lihat tuh. Ada sekarang saya pernah beli kayak charcoal latte. Ya kan? Ada. Jadi dia kopi latte cuma pakai arang. Yang termasuk juga arang itu bagus buat gigi. Food grade. Ya. Tapi gigi itu kalau Anda mutih-mutih gigi, mau mutih-mutihin gigi atau mungkin mau giginya bersih dari bakteri, nggak perlu bersih banget sih, maksudnya biar lebih baik dan lebih bagus itu pakai minyak kelapa. VCO tadi dibekuin, ya, masuk kulkas, lalu nih pakai pasta gigi ala kita. Haho. Jadi si VCO itu Anda masukin kulkas kan dibeku dia kan. Nah, ambil sikat giginya, taruh coel sedikit, nah gosok-gosok itu best, bagus, dibuat antibakteri segala macam, bagus. Apalagi Anda gosok-gosoknya pakai siwak, kayu siwak, ya. Siwak tuh kayu yang sangat, masya Allah, baik, bagus sekali lah ya. Atau kayu buat bersihin gigi kan. Sebenarnya semua bahan pada odol itu ada pada siwak. Apa deh, silikanya, fluoride-nya, ya. Makanya kata Nabi itu siwak itu membuat Allah ridho, gitu. Jadi jangan kita melihat orang yang bersiwak tuh, mohon maaf ya, kayak orang jijik gitu, jangan boleh. Karena itu mau meninggalnya Rasulullah pun beliau SAW meminta diambilkan siwak. Artinya mau ketemu Allah saja Nabi minta diambilkan siwak. Barokahnya luar biasa. Ya. Jadi nanti kapan-kapan mulai dibawa tuh. Makanya beberapa sunnah-sunnah kenabian itu kan salah satunya ada minyak wangi, ada siwak, mencukur bulu kemaluan, segala macam gitu kan. Itu juga masuk. Jadi nanti pakai siwak biar Allah ridho. Jadi kalau nanti mau sholat, gitu kan, mau doa, kata Nabi itu kan, kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka aku wajibkan mereka setiap habis berwudu untuk bersiwak. Ada lagi sebutkan di sisi yang lain, Nabi katakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka sebelum sholat mereka bersiwak. Oh, saya pikir ngasih duit. Ya, gitu. Charcoal. Makanya kalau kisahnya di perang Uhud, yang saya ingat itu waktu Nabi SAW luka di pipinya itu kan, Fatimah radhiyallahu anha itu kan membakar tembikar. Kemudian abu tembikar itu tikar lah mungkin ya. Itu dipakai untuk mengini-ngini itu apa? Bukan. Ya, abunya itu diambil, kasih itu sini buat menghentikan perdarahannya. Nah, gitu ya. Charcoal. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk itu? Ini air garam. Tapi garamnya garam yang bagus ya, garam mineral beneran, yang bukan cuman isinya cuman NaCl doang, apalah, saya nggak usah sebut apa, tapi garam non refinasi, garam sehat lah pokoknya ya. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil ya untuk tadi bersih-bersih itu? Sebenarnya banyak sih. Itu beberapa, coba saya lihatin lagi sini. Air kelapa bisa. Air kelapa tua boleh, muda boleh, mana aja. Ini beberapa yang lain juga sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian pakai ya. Di samping dia juga
punya efek serat juga, dia punya efek bersih-bersih. Namanya sayuran cruciferous. Itu golongannya brokoli, asparagus. Ya. Tuh. Kemudian yang mungkin terakhir ya, habis itu kita mungkin ada dua mungkin yang terakhir. Yang pertama itu adalah herbs and spices, rempah lah ya, rempah dan herbal gitu kan. Jadi kan rimpang rempah lah mungkin bahasa kita ya. Saya tuh kalau paling gampang bikin minuman di rumah tuh cuman beli bumbu dapur itu, ya kan? Bumbu dapur isinya kan kunyit, jahe, kencur kan, apa lagi? Serai, bias kan, tapi dia rempahnya nggak ada. Rempahnya kan nggak ada. Nah, biasanya ada dua yang saya tambahin rempahnya. Kalau nggak ketumbar atau 3 ketumbar sama cengkeh. Satu lagi kalau mau tambah kapulaga. Minum tuh tiap hari. Gak usah banyak-banyak. Kapan minumnya? Pagi sama mau tidur minum tuh. Nanti badannya akan bersih insya Allah. Ya. Herbs and spices. Nah, yang terakhir adalah madu. Ya. Madu. Mulai dirutinin tuh. Madunya, kurmanya, tadi yang saya sebutkan tadi itu. Berapa lama biasanya proses ini kalau Anda mau lakukan dan dia optimal? Tentunya dengan Anda atau dengan kita menghentikan yang bikin toksinnya kan. Ya kalau masih bandel juga ya nggak bakal banyak bekerja dengan optimal ini gitu loh. Ya. Tapi yang paling utama tuh saya banyak temukan orang-orang yang memang setelah mereka sebulan mungkin mulai menjalani hidup sehat, moodnya itu stabil. Moodnya stabil, mungkin bahasa kita tuh bahagia gitu. Tapi tentunya bukan tiap hari bahagia, enggak juga, stabil gitu ya. Itu madu. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah paham kaidah-kaidah ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, saya tanya deh, coba jujur jawab, mudah nggak hidup sehat ini? Mudah loh. Cuman ada cumannya. Tadi karena dia masuk dalam khutuwatnya syaitan, jadi seperti sulit kita. Bahkan sekarang ini orang meminum kunyit aja kadang-kadang takut, ya kan? Itu khutuwatnya di situ. Karena mereka lagi sampaikan nggak mau kita itu tadi yang bagus, sehat, minumnya nggak mau dia. Karena kalau itu terjadi dan orang yang ikhlas karena Allah, ibadahnya lebih baik nanti. Gitu. Ya. Jadi dilawan, makanya kan khutuwat itu saya sudah jelaskan belum. Khutuwat itu kan dalam Quran ada beberapa, ada 4 khutuwat. Ya, 2-nya saya nggak usah cerita, tapi saya cerita 2 ini. Khutuwat itu apa? Khutuwat itu kalau bahasa terjemahan Quran itu adalah langkah. Tapi kalau mungkin lebih dalam lagi, khutuwat itu seperti rencana strategisnya iblis untuk merusak manusia. Ya. Dan 2 yang dipakai Quran tentang khutuwat itu ada di beberapa surat. Salah satu surat Al-An'am adalah kaitannya dengan peternakan dan pertanian. Jadi kalau sekarang Anda lihat pertanian rusak sejadi-jadinya, masuk di bab itu. Mereka sudah memang meneropong, meneliti itu supaya dia tidak baik buat kita gitu. Sehingga nanti kadang-kadang saya kalau beli buah juga nanti carilah buah-buah yang kemungkinan besar tidak terkontaminasi, kan sudah saya jelaskan berkali-kali kan. Contoh manggis kan nggak disemprot-semprot itu biasanya. Ya, dan belilah buah lokal. Tuh. Yang pertama itu khutuwatnya. Yang kedua itu kaitan khutuwat itu dengan makanan dan minuman. Khutuwat. Jadi sekarang makanan minuman tuh rusak seada-adanya. Situ memang kerjaannya mereka. Ya. Sekarang siapa wakilnya iblis dan setan itu di muka bumi? Salah satunya kan Yahudi. Maka kalau Anda pernah lihat protokol Zion itu kan mereka ngerancang rusak ini semua ini kan.
Itu yang mereka buat kan 4 hal, atau ada 4 itu: food, funfair, female, and fashion. 4 itu mereka bisa. Food itu makanan kan, female perempuan, funfair tuh hura-hura. Nah gitu. Makanya bertebaranlah hiburan-hiburan di berbagai tempat yang tadi akhirnya kita jadi lalai gitu loh. Bukan hiburan dalam Islam nggak boleh. Yang ketiga kan fashion. Jadi akhirnya gitu-gitulah khutuatnya mereka. Maka hati-hati ya. Dengan dunia ini bagaimana sikap kita? Kita harus punya sikap dengan dunia ini biasa-biasa aja. Anda mau naik, mohon maaf, misalkan naik Alphard sama mobil yang harganya 50 juta, sama aja. Anggap sama, nggak ada bedanya. Ya, biasa aja. Gitu. Mau pakai baju jilbabnya sekian juta, baju sekian juta dengan yang biasa aja, nggak ada beda-bedanya. Itu tuh sikap, ya, sikap kita dengan dunia. Berarti kita nggak boleh beli yang bagus-bagus, boleh, tapi biasa aja, gitu. Sehingga nanti kalau kita sudah menganggap biasa, nanti lama-lama dia merasa dicuekkan dunianya itu, nggak ada nilai buat kita. Memang nggak ada nilai. Saya kadang-kadang lihat ada orang, mohon maaf gitu kan, punya rumah segede-gede gaban, segede macam. Saya bilang, apa ya? Buat saya itu nggak ada, bukan saya tidak menghargai, bukan. Tapi saya katakan biasa aja. Sumpah biasa aja. Anda tahu Sumarekon? Tahu lah. Tahu BSD? Itu kawasan kan? Nah, Anda bayangin di zamannya peradaban Islam ada satu peradaban di tahun lupa saya tahun berapa, itu ada satu kawasan wakaf. Coba. Bukan wakaf orang ada wakaf masjid, enggak, kawasan wakaf. Semua di situ tuh dialiri dengan dana wakaf. Keren tuh. Sehingga dari dana wakaf itu ada salah satu disebutkan gaji-gajinya itu, gaji peniup lilin di masjid itu ada. Didanai dari dana wakaf. Ada ustadz-ustadz, ada syekh-syekhnya, ulamanya, itu kerjanya tiap hari cuman zikir, ngaji, mendoakan negaranya, kawasan itu aja, nggak ada yang lain kerjanya, dan gaji tinggi. Gaji paling tinggi siapa? Ulama. Gitu. Sehingga ya dunia sekarang itu biasa aja, nggak ada hebat-hebatnya. Sekarang ya panjang lah kita cerita tentang sekarang Palestina, Gaza sekarang itu sudah terbukti kan, yang mereka gadang-gadangkan sebagai peri kemanusiaan, hak azazi manusia, omong kosong semua. Gak ada lagi ceritanya. Makanya saya ada lihat satu video orang Kanada apa Amerika katakan, kami rindu dengan peradaban kaum muslimin, dia bilang. Gitu. Karena di zaman itu semua dijaga dengan sangat baik. Ya. Bagaimana tugas kita menuju ke arah sana? Ya, perbaiki diri kita. Keluarga diperbaiki, kita sebagai istri, suami perbaiki. Karena kata kuncinya ada pada keluarga. Rusak keluarga, rusaklah peradaban. Salah satunya dirusak tadi Pak? Makanan. Ya kan? Dirusak makanan. Kita anak-anak nggak kenal lagi dengan makanan sehat, minuman sehat. Orang tuanya pun tidak mengajarkan itu. Anak-anak sibuk dengan gadget. Nih, Anda mulai disiplin handphone. Ya, orang Israel itu nggak membiarkan anak-anaknya SMP, SMA megang handphone. Nggak boleh. Kalau sekarang sudah terpaksa, kasih batasan. Kamu boleh pegang hari ini. Sekali pegang, untuk pegang berapa jam kamu harus ngaji dulu berapa lembar. Begitu. Disiplin kita, baru muncul tuh generasi-generasi itu. Gitu. Orang lihat short aja, short di YouTube dengan short. Gak berhenti itu. Tema dibikin adiksi sama dia. Ya. Makanya handphone kayak begitu, kalau kadang-kadang Anda nggak perlu lihat, nggak usah lihat. Teman misalkan WA, kok nggak dibalas WA aku? Kan nggak wajib, yang wajib sholat bilangnya. Nah, misalkan gitu. Kalau dia marah aja, tidak apa-apa. Rugi dia sendiri. Kalau mau ketemu ya ketemu aja. Zaman dulu orang ketemu kok. Nah, kayak sekarang semua serba kayak dimudah-mudahkan, tapi akhirnya kita nggak ada engagement kita sama orang. Gitu. Ya. Masya Allah, saya bacakan pengumumannya. Jadi dari hasil tadi ya, kita melawan rasa takut itu. Masya Allah.
terkumpullah uang 24 juta 578.200, 23 real dan 1 cincin. Saya nggak tahu cincin apa nih, cincin emas, cincin perak, atau cincin apa? Baik, cincin emas. Berarti sekilo apa 2 kilo, Bu? Insya Allah kan? Nanti mau disumbangkan kemana? Mau sumbangkan kemana? Masjid aja ya, biar masjid yang uruskan nanti buat operasional segala macam ya. Mudah-mudahan. Jadi apalagi tadi Anda misalkan nih, salah satunya ada niat sedekah tadi misalkan untuk atas nama Anda, orang tua, suami, istri, anak-anak segala macam, kan seru tuh. Tidak apa-apa. Yang belum ada niat itu tadi direvisi saja dalam hati, sehingga pahalanya juga buat mungkin orang tua ya, mungkin anak-anak kita, sehingga nanti amal-amal soleh kayak begini Bapak Ibu sekalian akan membuat kadang-kadang kita bingung, kok anakku bisa begitu ya. Itu asbab dari kesolehan orang tua sebenarnya, salah satunya ya. Jadi makanya sebagai orang tua, ini orang tua semua nih kelihatan kalau mukanya kan, muka orang tua lah gitu. Orang tua ya, bukan merek ya, orang tua ya. Semakin soleh orang tua, insya Allah kalau dia ikhlas maka anakku akan semakin soleh ya, seperti itu ya. Itu ya Bapak sekalian, kita baca beberapa pertanyaan. Allahu Akbar, banyak sekali. Saat ini saya sekarang tinggal bersama orang tua yang mempunyai sakit asam urat. Beliau selalu mendengarkan kata orang untuk obat asam urat, tapi berakhir dengan sakitnya yang parah. Maaf Ustadz, mohon sarannya apa? Nanti kata orang juga, kata Zaidul Akbar saja. Mau nggak nanti disuruh minum? Nanti tidak mau pula dia. Orang tua itu memang Masya Allah ya. Maka jadi orang tua itu ya Bu sekalian ya, pesan saya, jangan jadi orang tua yang kaku gitu loh. Apalagi ada beberapa orang tua tuh kan, beberapa mau anaknya sekolahnya sampai manapun tetap di anak saya tetap anak bodoh, anak kecil kan gitu. Kadang-kadang nggak bisa terima. Saya mengalami itu soalnya dulu. Saya waktu lulus dokter nggak percaya bapak saya sama saya, nggak percaya. Begini dokter yang lain. Kok bisa jadi dokter kayak begini gitu. Oh apalah. Baik, jadi apa banyak ya resep-resep sederhana kalau Anda mau pakai, yang mungkin jahe, lengkuas, serai, kunyit cukup ya. Asal dirutinin saja. Ya, itu bisa. Untuk gurah mandiri, saya tidak menguasai ilmu pergurahan. Jadi jarang saya pakai, jadi saya nggak tahu. Ya, gurah itu yang ditetesin ke hidung gitu kan, ada beberapa ke mata, ke telinga juga ya. Wallahu alam, saya tidak menguasai ilmu itu. Mohon jelaskan bagaimana olahraga yang baik, olahraga yang Anda kerjakan. Pokoknya kerjakan olahraga apa saja, karena dikasih tahu apa kadang-kadang nggak dikerjakan juga kan, betul? Ini panjang lebar kita jelaskan, tidak dikerjakan juga. Paling gampang nih, paling gampang. Berjalanlah 1000 langkah setiap hari. Terus kita berapa meter itu? 1000 lah pokoknya. Kalau yang ada handphone atau jam gitu kan bisa dihitung tuh. Kalau nggak dihitung sendiri juga nggak apa-apa. Olahraga yang paling baik, olahraga yang dikerjakan. Minimal paling nggak jalan setengah jam sehari cukup, jalan paling ringan. Ya, kalau mau tambah lagi ya banyaklah. Anda mau sprint, mau apa, lari cepat, tergantung usia juga ya. Seperti itu. Jadi dipaksain olahraga juga. Ya. Kalau biasanya nggak sempat olahraga atau mungkin lagi malas olahraga, saya ngurangi atau makan saya kurangi. Begitu caranya. Jadi harus ada tarik ulurnya. Ya. Atau kalau enggak gerakan-gerakan sederhana di rumah banyak sekali ya yang kita bisa kerjakan. Ikhtiar apa yang bisa dilakukan agar cepat mendapatkan anak? Nggak bisa, harus sabar.
Ya karena kenapa saya katakan begini, karena sebagian besar setahu saya kehamilan dalam Quran itu kehamilan yang tidak normal, nggak normal. Nabi Zakaria nggak normal, siapa tuh namanya Maryam nggak normal, ya kan nggak normal kan? Karena yang namanya kehamilan itu sesuatu yang anugerah dari Allah gitu loh. Makanya saya pernah ketemu dengan ada orang lah pas dia mampir ke kafe saya di Jati Asih, kapan-kapan mampir lah. Sudah pernah? Nah, mampirlah. Tapi jangan rame-rame. Tempat nggak banyak. Namanya kafe titik JSR. Disortir aja Ustaz. Hah? Disortir aja yang sekiranya. Ya. Kafe JSR. Dekat kok dari sini. Nanti makan di situ. Ada. Jadi di situ tuh pas saya ke sana, terus ada ibu-ibu lah mungkin ya, sama suaminya kok nggak salah. Dia tanya, dia udah bekerja, mereka berdua tuh bekerja dan kerjanya itu shift ya, kebanyakan malam setahu saya. Lalu dia tanyalah sama dok, apa kira-kira promil gitu kan? Saya tanya, ibu kerjanya apa, bapak kerjanya apa? Setelah tahu jawabannya saya bilang, lebih baik Anda tidak punya anak. Kalau Anda punya anak, pasti anaknya Anda akan titipkan ke orang tua. Betul? Iya, ketawa dia. Iyalah. Harus ada yang berkorban kayak begini ceritanya, nggak bisa saya bilang. Ya, seperti itu. Ya. Makanya urusan kehamilan ini Bapak Ibu sekalian ya tadi. Maka solusinya apa? Ya sabar. Ya. Pantaskan diri. Ya. Sampai ke satu bentuk kepasrahan yang memang kalau memang belum Allah layak kasih dengan segala kepadahan, Allah nggak kasih sudah, alhamdulillah nanti minta di surga aja naik, gitu ya. Banyak sih mungkin kalau baca di YouTube saya atau mungkin lihat di YouTube udah berlimpah ruah itu kayaknya tentang itu promil itu. Anak saya umur 10 tahun dalam pengobatan TBC flek. Minum obat selama 6 bulan, vitamin sehari 2 kali, makan banyak, buah doyan, tapi badannya tidak bisa gemuk. Gimana caranya menaikkan BB? Saya nggak tahu yang dimakan apa nih. Kalau dimakan kebanyakan karbohidrat, ya nggak bagus. Sebenarnya karbohidrat olahan. Ya, kalau bahasanya adalah mungkin daging-dagingan, ikan, apa-apa gitu, mungkin akan sangat membantu. Mungkin ditambahkan lagi mungkin dengan probiotik, ya itu juga bisa. Kalau wanita sudah menopause, asupan apa yang penting untuk tubuh supaya sehat selalu? Banyakin puasa. 1. Ya, untuk slowing down agingnya. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, protein ya, seperti ya, susu-susuan, tapi susu yang sehat ya. Susu-susuan seperti itu, kemudian ya daging-dagingan boleh juga, sama beberapa minyak-minyakan juga bagus, termasuk itu juga bagus tuh mungkin kalau saran saya, bone broth, kaldu tulang. Nanti yang ada masalah tulang itu ya, sendinya segala macam itu bisa pakai kaldu tulang. Kaldu tulang tuh pakai tulang apa? Kalau saya sukanya kambing sih. Jadi nanti beli tulang kambing, nanti di pasar. Dengan depannya ada ini kan pasar kan. Saya dulu beli di situ tulang kambingnya. Beli tulangnya doang. Dagingnya enggak. Dagingnya beli ikan. Karena situ kan ikan lautnya kan seger-seger gitu. Terus direbus, kasih bumbu lah, apa bawang apa segala macam gitu. Paling bagus 16 jam. Rebusnya, tapi api kecil aja. Pakai lilin boleh nggak dok? Nggak bisa maksudnya. Lilin. Api kecil ya, 16 jam. Supaya dia keluar. Kolagennya itu, Masya Allah. Manfaat itu banyak banget. Dari mulai imun, tulang, bikin kulit kenceng. Apalagi tuh. Dia buat lancarin buang air besar, apa pencernaan juga ya. Nanti minumnya
Jangan 1 sendok, minumnya 100 cc sehari. Banyak bikinnya. Nanti kalau sudah selesai, masukin kulkas saja. Kalau nanti mau diminum, hangatkan. Boleh dicampur juga ke lauk. Itu mahal loh, banyak yang jual sekarang cuma botol kecil begini tuh 100.000. Coba lihat. Cuma orang nggak tahu aja itu kan bikinnya semudah itu. Mahal jualnya itu, botol itu kan gelas itu. Tuh. Jadi yang menopause kayak begini tuh minum tuh kayak begitu. Ya. Termasuk juga beberapa jenis tadi minyak-minyakan zaitun segala macam. Saya nggak baca semua ya, kebanyakan. Kalau sakit lambung supaya tidak sering kambuh, harus konsumsi apa? Harus bahagia. Karena banyak orang lambung tuh kebanyakan banyak dipikirin. Beda. Itu sudah saya bilang tadi. Bahagia aja. Maka saya bikin namanya program. Baru trial. Programnya kita kemarin bikin di kafe. Kita pantau ada beberapa orang, nggak banyak sih, baru 10-11 orang. Itu namanya program perbaikan lambung. Kemarin mungkin yang lihat di JSR Store ada lihat kan. Nah itu salah satu yang saya bilang, Anda harus bahagia, saya bilang. Kalau perlu bahasa saya itu ada gila-gilanya sedikit, saya bilang. Apa itu? Misalkan peluk pohon gitu kan. Pohon dipeluk, saya bilang. Belum pernah nyoba peluk pohon? Cobain deh. Nanti Anda ketawa sendiri. Tapi pastikan nggak banyak orang di situ, ya, dan tidak ada Satpol PP. Lo Anda ngebayangin aja udah bahagia, udah senang. Itu memang ada, saya pernah baca tulisan ilmuwan naturopati gitulah. Dia cerita emang meluk pohon tuh ada vibrasi getarannya kata mereka. Tapi pohon yang gede lah. Ya, kayak pohon rambutan, pohon apa ya? Yang kokoh ya pohonnya ya. Akarnya tuh kokoh. Nanti pulang-pulang itu banyak pohon semua. Saya pernah nggak? Pernah. Bahkan saya ajak ngobrol. Bahasa ekspresi jiwa. Lo yang punya kucing, coba lihat. Anda ngobrol nggak sama kucing? Ngobrol. Pohon kan sama juga. Misalkan dia pohon rambutan, ada panggilan sayang, Tan, gitu kan, Tan. Harus bahagia. Apa yang mau dipikirin? Gitu kan? Hidup kau enak ya. Kau udah ada hisap. Tapi aku ada hisap. Nah, gitulah. Pohon. Ya. Harus bahagia. Ya. Makanya orang-orang yang sakit lambung ini kan sebenarnya kan karena lambung itu atau usus kita atau pencernaan kita itu mereka itu adalah produsennya hormon-hormon kebahagiaan. Makanya orang-orang yang sakit lambung itu ya tadi cenderung seperti tertekan, stres, overthinking kan gitu. Maka itu dihilangin dulu baru masuk ke bab lambung atau herbal atau obatnya apa. Itu ya. Berarti yang bisa misalkan buat orang lambung misalkan apa? Bone broth itu bisa, kaldu itu bisa. Rutin aja minum. Itu bisa. Kemudian apa tuh namanya? Air tajin, udah sering dengar lah kan, air tajin atau kolagen dari misalkan gamat, rumput laut itu juga bisa, ya. Tapi yang paling penting bahagia, tenang aja, ya. Bagaimana cara mengatasi atau mengobati darah tinggi yang tanpa gejala setiap tensi selalu tinggi? Gak usah ditensi. Kan nggak tahu. Kan dia bilang kan setiap tensi selalu tinggi. Ya udah tensi lah. Daripada sebab begini. Ini begini loh, saya jelasin. Ada orang yang tensinya naik kalau pergi ke rumah sakit atau ketemu dokter. Betul kan? Berarti supaya tidak naik, bukan ngajarin nggak berobat ke dokter, bukan. Tapi maksud saya kalau mas pergi sana bikin cemas tensi naik, ada di rumah aja lah. Dokter ada di telepon, dok gitu kan, saya baik-baik saja nih gitu kan. Oh iya alhamdulillah gitu kan.
Saya agak takut kalau ke rumah sakit gitu kan. Ya udah nggak usah ke rumah sakit gitu kan. Seperti itu. Atau ya pergi jalan gitu kan. Atau hilangkan mungkin curiganya gitu kan. Seperti itu ya. Banyak, kalau darah tinggi mah banyak banget untuk ngobatinnya. Mungkin bawang putih bisa, seledri bisa, air kelapa bisa, kunyit jahe serai itu bisa. Mana yang ada mual, apa bisa. Cuman tadi babnya lagi-lagi saya sampaikan, kalau ininya nggak tenang, naiklah teruslah dia tensi itu. Ya, ditenangin hatinya, jangan curigaan jadi orang. Biar jantungnya tenang dan bahagia. Apa ini pertanyaannya? Betulkah dengan proses kita menarik nafas dan buang nafas ada pergantian sel-sel yang rusak? Betul sih, ya. Tapi dia akan optimal kalau seandainya Anda lakukan itu di tempat-tempat yang bersih. Tapi ini sih kan sebenarnya kan kayak di kota Bekasi gini kan polusi udah banyak banget. Tapi dengan kemahamurahannya Allah sebenarnya kita tarik nafas juga itu bentuk menyerap oksigen sebenarnya kan. Karbon dioksida dibuang gitu kan. Tapi kalau mau optimalnya di tempat-tempat yang banyak tanaman. Jadi makanya jadwalin tuh, misalkan Anda pergi ke sungai atau mungkin pergi ke hutan ya, atau yang kuat mungkin naik gunung, camping tempat yang bagus. Di sana nanti gitu supaya paru-parunya semua terisi dengan udara yang sehat. Sekarang saking susahnya dapat udara, orang jual udara. Wallah, coba lihat. Ada yang jual udara, oksigen dari mana gitu. Mahal dijual 1 juta gitu. Oksigen dari tempat mana diperangkap sama dia, masukin botol. Jual. Bahkan kalau Anda lihat di tempat belanja ibu-ibu itu yang warna merah jambu itu, online itu loh, saya sebut lah, kan ada warna hijau, ada warna merah jambu, apa orange apa itu kan, gak usah disebut. Itu Anda cari surga aja ada yang jual itu. Coba lihat, entah apa yang dijual nggak tahu lah, cuman terus orang sekarang udah gila-gila bener. Gitu ya. Jadi pertanyaan apa? Iya. Baik, saya usia 38 tahun, terlalu sering kencing itu tanda penyakit apa? Tidak tahu saya, tapi kalau mungkin temanya ke ginjal, mungkin ada kelemahan di ginjal. Ya, otot ginjalnya mungkin daerah ginjal pinggang, panggul gini lemah, itu juga bisa. Ya. Untuk awalan supaya dia kuat seperti apa, dengan catatan ini saya tidak nanyakan minumnya banyak atau tidak ya. Kalau minum banyak kan harus sering kencing memang harusnya. Ya, tapi kalau dengan asumsi dia minum normal tapi sering kencing, itu banyak penyakit di sana yang bisa kita kaitkan. Salah satunya mungkin misalkan kencing manis. Salah satu gejala kencing manis itu juga adalah banyak kencing kan gitu. Tapi kalau mau ini cuman mungkin kita coba dulu ya, Anda harus kuatkan saja otot-otot di situ dan kuatkan ginjalnya dengan ramuan-ramuan yang menguatkan ginjal. Nguatin pinggang panggul itu dengan cara apa? Gerakan. Ya, gerakannya misalkan apa? Paling gampang squat tahu kan? Turun gitu berapa kali sehari? Kalau 50 kali sehari oke. Jangan sekali hadap, bertahap saja. 10 kali kan capek tuh, pegel sini tuh. Dia akan nguatin daerah dalam ini. Daerah dalam ini dia akan dikuatkan sama si otot itu, sama gerakan squat itu. Apalagi squatnya pakai beban. Ini nih beban. Jadi Anda begini gitu kan, turun sampai benar-benar terus anunya posisinya benar ya. Jangan jangan sekedar squat biasa. Nanti nggak dapat, sebab pegel yang harus Anda rasakan nanti di daerah paha bagian dalam. Ya. Ibu-ibu nih saran saya. Anda mulai exercise deh. Ya, biar namanya suami Anda makin cinta. Ya. Karena kadang-kadang kan habis punya anak gitu-gitu kan, biarin aja melebar-lebar badan sejadi-jadinya. Gitu. Akhirnya, nah itu dia akibat berikutnya. Nggak usah kita bahas.
Itu ya, squat. Atau juga bisa dengan gerakan leg raise. Baring, kakinya diangkat. Itu juga bisa. Berapa kali? Sekuatnya Anda aja. Nanti pegel sini tuh, pegel. Tapi nanti dia akan menguatkan otot perut, otot panggul, pinggang, ya akan kuatkan. Ya, gitu, ya. Atau apalagi kalau mau lebih kuat lagi misalkan, tapi ini dimulai dengan beban yang kecil ya. Saya nggak ahlinya, cuman ya salah satunya itu kayak deadlift. Deadlift itu pakai barbel panjang, apa namanya? Ya, barbel panjang itu nggak tahu namanya itu. Nanti Anda turun gitu kan, turun nanti dia kuat dari sini tuh. Kalau tanda kuatnya gimana? Ah, itu nanti ibu-ibu akan bahagia. Itu tanda kuat. Terakhir ya, udah jam 11. Kita mau masak lagi kan? Atau beli aja hari ini? Apa terapi untuk mengatasi sinus? Sinus di sini ya. Banyak, akupuntur bisa, bekam bisa, terus daerah sini juga di masas juga bisa, sauna juga bisa, nguapin juga bisa. Yang nguapin pakai rempah-rempah itu, hirup itu. Murah meriah kan? Murah meriah. Pakai herbal banyak. Dulu sudah sering banget saya sampaikan, salah satu herbalnya itu yang itu tuh bonggol nanas sama habatus sauda itu bisa. Bonggol nanas sama habatus sauda di blender itu diminum. Itu juga bisa insya Allah ya. Itu kemudian bekam itu sudah yang paling juga bagus itu adalah naikin imunitas Anda ya. Caranya gimana? Banyak banget lah ya. Minum madu boleh, habatus sauda boleh, probiotik boleh, apa yang mudah buat Anda, dan olahraga supaya dia panas badannya itu ya. Atau memanaskan diri, dijemur ya, misalkan lagi panas gitu, berjemur itu juga bagus buat sinus. Saya kira mungkin itu Bu sekalian, jamaah sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga makin sehat Andanya semua ya. Sebaik-baik ilmu itu kan yang diamalkan ya. Jadi saya pengennya semakin hari Anda semakin sehat, semakin baik, semakin taat ya, semakin bahagia ya, biar nanti berjumpa Allah juga dalam keadaan yang bahagia ya. Kan kita sering dengar ayat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah kan. Maka kita minta agar kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, diberikan kenikmatan dalam semua amal soleh kita, dimudahkan kita untuk beramal soleh, dimudahkan kita untuk membantu orang lain, dimudahkan kita untuk memenuhi hajat-hajat orang, keperluan orang lain, dan kita dijadikan Allah menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan hamba Allah yang lebih baik. Ya, dan kita minta pada Allah agar Allah memberikan tambahan rezeki buat kita untuk kita bisa membantu orang lain, membantu agama Allah ya. Kemudian juga kita minta pada Allah agar diberikan kesehatan yang membuat kita semakin dekat sama Allah, dan mudah-mudahan apapun hajat Anda semua hari ini semoga Allah kabulkan. Saya berharap mudah-mudahan dari sebentar, jadi agak terharu biru ini. Mudah-mudahan dari sedekah ini benar-benar Allah takdirkan ada yang bisa haji tahun ini. Gak usah pikir duitnya dari mana, caranya gini, gak usah pikir. Wallah gak usah pikir. Biarkan Allah yang memanggil kita. Maka masih ada waktu 4-5 bulan ini ya, tumpahkan semua rasa supaya Anda benar-benar dipanggil Allah haji tahun ini. Ya, duitnya dari mana Anda tahulah ya Allah. Ya, supaya seperti kan itu ibadah yang luar biasa besar, dan itulah jihadnya kita. Ya. Karena kita nggak ada perang, itu jihad. Jadi kita mudah-mudahan semuanya lah, mudah-mudahan dimudahkan haji tahun ini ya. Mudah-mudahan apapun caranya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya kira mungkin itu ya, kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Jadi sudah banyak doa kan, semua sudah banyak doa, dan mudah-mudahan sempat mendoakan saudara kita yang lain juga supaya kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia ya. Nanti jangan lupa sebelum pulang nanti salamin teman kanan kirinya ya, minta maaf mungkin tadi kaki Anda menyenggol dia sehingga dia nggak ridho ya, atau mungkin tempat dia mungkin Anda ambil, atau tempat Anda dia ambil, minta maaf, minta ridho. Siapa tahu dengan ridhonya dia tadi, doa Anda tadi dikabulkan Allah ya.
insyaallah. Kita tutup sekali lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.